Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang dikasihi Tuhan dan sangat-sangat dicintai Allah Bapa kita di surga. Sekiranya pada pagi ini kita semua sehat-sehat saja dan kita bersukacita di dalam Tuhan. Buat teman-teman kali ini, saya rindu untuk berbagi kepada kita semua mengenai kasih Allah kepada setiap kita. Saya rindu untuk berbagi suatu topik melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal. Topik ini sangatlah berarti buat kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Topik ini adalah melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal. Namun ada satu hal yang paling menarik di dalam topik ini adalah suatu pertanyaan kepada kita. Apakah kita selalu berpikir tentang kegagalan bangsa Israel di dalam menyampaikan Injil Allah kepada bangsa-bangsa? Namun satu hal, bagaimana dengan kita? Apakah kita selama di dalam pelayanan tidak pernah merasa gagal atau tidak pernah gagal? Atau jangan-jangan kita lebih buruk daripada bangsa Israel yang pernah gagal itu? Oleh karena itu, mari kita saksikan suatu pekabaran firman Tuhan yang menyatakan, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu, dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ulangan 28 ayat 47. Ini adalah suatu pekabaran Allah kepada bangsa Israel. Dia katakan bahwa karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Israel dipilih untuk bersaksi kepada bangsa-bangsa lain, untuk menyatakan catatan surga kepada orang lain kehendak Allah. Tetapi umat Israel lupa akan kesempatan mereka yang tinggi sebagai utusan Allah. Mereka melupakan Allah dan gagal untuk memenuhi tugas mereka yang suci. Berkat yang mereka terima tidak membawa berkat pada dunia. Segala kesempatan digunakan untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Mereka menutup diri dari dunia supaya menghindarkan pencobaan. Mereka lebih memikirkan apa yang menjadi kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak berpikir bahwa Tuhan rindu supaya pekabaran kasih karunia Allah juga didapat oleh bangsa-bangsa yang lain. Mereka menutupi diri sendiri. Mereka merasa lebih pintar. Mereka merasa lebih berhikmat. Lebih benar daripada orang lain. Merasa lebih terhormat daripada orang lain. Yang datang dari Kristus, juru selamat mereka. Mereka merasa lebih keselamatan itu terjadi kepada mereka saja dan kepada bangsa lain tidak. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Yunus. Yunus dipakai Tuhan supaya bangsa lain, bangsa yang sangat dikasihi Tuhan selain bangsa Israel, bangsa yang besar, bangsa Niniwe adalah bangsa yang besar. Tuhan rindu supaya pemulihan di bangsa itu terjadi atas dasar kasih karunia Allah. Namun Yunus masih memikirkan dirinya sendiri untuk tidak mau menyampaikan pekabaran.
Ada hal-hal yang lain sehingga dia dapat tidak mau untuk pergi menyampaikan Injil Kristus, Injil Allah kepada bangsa Niniwe. Dia membatasi diri. Dia memikirkan dirinya sendiri. Dia membuat suatu jurang pemisah, tembok pemisah antara bangsa Israel dengan bangsa Niniwe pada saat itu. Demikian juga para pemimpin Yahudi yang ada di Israel. Mereka sebagaimana mengalami situasi seperti Nabi Yunus pada zaman itu. Namun ada hal yang luar biasa. Tuhan rindu supaya pekabaran itu dapat disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan karena itu Tuhan rindu untuk memakai murid-muridnya yang sederhana. Sehingga pekabaran itu dapat disampaikan kepada orang-orang lain. Orang-orang biasa, sederhana. Orang-orang besar. Orang-orang kecil, pandai atau bodoh, tua dan muda. Tuhan memakai mereka sebagai alat untuk bersaksi kepada semua orang. Karena orang-orang yang di luar sana, tentu saja mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu, saudara dan saya yang tahu khususnya, seharusnya punya hati untuk rindu berbagi kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka juga mengalami kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya di dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan rindu supaya kita juga bisa menyampaikan pekabaran kasih karunia Allah kepada semua orang. Namun seringkali kita sadar, kita semua harus ingat bahwa kita juga pernah gagal sebagaimana topik kita pada pagi ini. Melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal, tetapi kita juga adalah bagian dari bangsa Israel yang gagal itu. Oleh karena itu, kita butuh penyerahan diri di hadapan Tuhan. Menyerah di dalam tangan Tuhan. Dan menerima kasih karunia Tuhan untuk pelayanan itu. Saya sebagai orang percaya, kita semua seharusnya percaya bahwa sampai saat ini Allah masih rindu untuk memakai bangsa Israel untuk menjadi saksi kepada semua bangsa. Sekiranya pelajaran ini dapat menguatkan kita. Sekiranya pelajaran ini dapat membuat kita kuat, iman kita dimurnikan. Mungkin kita melihat di dalam gambar ini, ada banyak orang, ada perempuan dengan Yesus. Gambar ini adalah gambar perempuan yang kedapatan berzina. Dan dia akan dihakimi. Tetapi Tuhan tidak menghakimi dia. Tuhan memberikan dia pengampunan yang luar biasa. Tuhan memberikan solusi kepada perempuan ini. Dan perempuan ini bertobat dan setia. Dan menjadi bagian dari murid Yesus. Dan melayani Yesus sepanjang hidup dia. Sekiranya Tuhan memberkati kita semua.